Halo teman-teman Hadi Oto, kembali lagi di channel Hadi Oto Vlog. Pada video kali ini, saya ingin memasang lampu bagasi tambahan di mobil Honda Brio. Seperti yang kita semua tahu, di Honda Brio lampu kabin hanya ada satu buah di tengah. Oleh karena itu, ketika kita mencari barang di malam hari, apalagi di posisi bagasi di belakang, itu sangat sulit karena tidak ada sumber penerangan. Di sini, saya akan memasang lampu tambahan. Ini saya pakai punya Toyota Avanza. Untuk saya pasang di pintu bagasi Honda Brio. Gimana langkah-langkahnya? Simak di video ini. Pertama-tama di sini saya akan jelaskan dulu lampu yang saya pakai. Jadi ini adalah lampu Toyota Avanza yang seperti saya katakan tadi. Ini adalah lampu kabin biasa. Saya beli seharga 100 ribuan di toko online. Di sini ada posisi on, off, dan yang tengah-tengah ini door. Jadi seperti biasa ya, ini on, ini door, ini off. Nah, nantinya saya mau ketika di posisi door, ini hanya nyala ketika pintu bagasi dibuka. Jadi ketika 4 pintu lain yang biasa dibuka, itu lampu ini tidak perlu menyala. Karena kan nggak berfungsi juga ya, letaknya di pintu bagasi. Tapi nanti jalurnya akan saya cari dulu karena saya juga belum lihat di mobil jalur perkabelannya seperti apa. Jadi lampu yang digunakan ini adalah di dalamnya ini lampu halogen. Jadi kalau kita buka ya, ini bisa dicongkel. Sebenarnya lampunya bisa diganti LED, tapi di sini adalah lampu halogen tipe Festune. Ya. Selanjutnya soket yang digunakan di lampu ini nanti ada 3 kaki ya. Seperti ini ya, di dalam ini ada tiga kaki. Nah ini ya, dari sini terlihat 3 kaki ini nanti akan disambung ke positif, negatif, dan negatif. Nah negatifnya ada 2. Yang pertama gunanya untuk negatif langsung ke bodi, massa bodi. Yang satunya mengikuti buka tutup pintu. Dalam hal ini yang saya katakan tadi, saya maunya buka tutup pintu bagasi saja. Jadi kalau untuk yang positif ini nanti kita sambung ke standby, ke arus positif langsung ke aki. Nanti saya ambil dari lampu kabin saja, saya tarik kabel dari pilar A depan menuju ke belakang. Untuk yang ground, yang nyala terus, itu saya ambil dari pintu bagasi saja, saya ambil pakai baut. Dan untuk yang negatif pintu bagasi, nanti saya akan cari di pintu bagasi kabelnya ya, ini arus negatif. Jadi prinsipnya seperti pemasangan lampu kolong yang 2 mode ya. Tutorialnya juga ada di channel saya. Jadi hanya butuh 3 kabel simpel ya. Positif yang selalu nyala, negatif ke ground yang selalu nyala juga ke aki. Yang satu lagi negatif yang mengikuti buka tutup pintu bagasi. Nah penyambungannya nanti saya akan pakai soket female yang kecil ya. Seperti ini soket female kecil. Dicolokkan ke dalam sini ya. Untuk jalur-jalurnya saya juga belum tentuin nih yang mana yang harus positif, mana negatif. Nah seperti ini ya, jadi dia nyolok seperti ini. Mestinya mungkin kalau originalnya ini ada soket tersendiri, cuman karena ini ya modifikasi rumahan ya, saya pakai soket female biasa. Ini juga bisa dibeli di toko elektronik, toko modifikasi otomotif ya. Kalau dilihat seperti ini jalur-jalurnya. Nah, untuk jalur-jalurnya di sini yang pin pertama yang paling kiri adalah untuk arus positif standby. Yang tengah ini adalah untuk arus negatif pintu atau door. Yang sebelah kanan ini arus negatif yang standby juga, yang selalu nyala. Ya. Jadi gampang ini kalau positif ini selalu satu jalur. Dan untuk nentuin yang negatif 2 ini harus diintip ya. Di switch ini nempelnya di mana. Tadi saya udah lihat dalamnya. Jadi yang tengah ini untuk ke pintu, yang kanan ini untuk standby negatif. Oke, jadi sekarang kita beralih ke mobil untuk pertama-tama nyari kabelnya. Setelah itu nanti akan kita rakit kabel dari lampu ini menuju ke mobil. Saya pakai soket lagi seperti ini. Jadi sewaktu-waktu lampu ini mau dicopot, itu nggak perlu lepas semua kabelnya ya, tinggal copot soket ini saja. Oke, pertama-tama kita harus buka panel yang hitam ini.
Ini bahannya di Honda Brio semacam dari karpet ya, yang lentur sebenarnya, dan ini cara copotnya tinggal ditarik aja ke bawah ya. Jadi ini nggak ada sistem aneh-aneh, tinggal ditarik ke bawah. Oke teman-teman, sekarang semua klip-klip pengunci dari penutup bagasi Honda Brio ini sudah terlepas ya. Sudah terlepas seperti ini ya. Klip-klipnya jumlahnya ada 8 ya, di atas 4, bawah 4. Memang dia agak susah untuk dilepas, jadi tinggal ditarik aja, nggak usah pakai alat apapun, hanya butuh tenaga aja. Oke, sekarang untuk jalur perkabelan, saya udah menemukan tadi, di sini adalah sinyal untuk trigger lampu kabin. Ya, ini soket yang paling atas. Jadi ini engsel pintu ya, seperti ini. Jadi ini lihatnya dari dalam mobil. Ini kabel merah dan kabel hitam. Ini adalah soket buat trigger lampu kabin. Jadi ketika bagasi terbuka ya, lampu kabin nyala. Ya, ini kondisi keempat pintu tertutup ya, dan kunci kontak dalam posisi on atau posisi ACC. Jadi ini terbuka karena pintu bagasi menyala lampunya karena pintu bagasi terbuka. Ini bisa dibuktikan ketika soket ini saya lepas ya. Jadi soket yang merah dan hitam ini dilepas. Ini ada, tinggal dipencet soketnya dan ditarik keluar. Nah, ini lampu kabin dia akan mati. Seperti ini. Ya, jadi untuk sinyal lampu kabin dari bagasi itu di soket yang putih ini ya, yang sebelah sini ya. Nanti akan disambung ke kabel yang warna merah, karena dalam hal ini kabel hitam, kalau saya buktikan tadi pakai tes PDC, ini adalah negatif yang selalu menyala, merah ini negatif yang akan menyala ketika pintu bagasi terbuka saja. Ya, ini bisa dibuktikan dengan tes PDC, nanti saya buktikan. Selanjutnya, untuk kabel positif yang standby terus, akan saya sambung ke soket wiper di sini ya, di kabel warna ungu ini. Ini adalah standby positif nyala. Untuk yang ground atau negatif yang akan menyala terus, nanti akan saya sambung ke sini saja, pakai skun bulat. Ya, karena ini nempel ke bodi. Oke, sekarang saya mau kasih lihat dulu pembuktian bahwa ini adalah soket lampu kabin. Ini yang ungu adalah standby positif atau langsung dari aki. Oke, di sini saya jumper ya. Jadi pakai test pen. Ini test pen yang bikinan rakitan rumahan, pakai bohlam T10. Untuk kaki negatif saya sudah tempel ke sini, ke masa bodi. Untuk yang kabel merah ini, jadi saya tempelkan arus negatif ya, dalam hal ini ya. Test pennya jadi buat ngejumper. Dan lampu kabin nyala di dalam. Ya, seperti ini, lampu kabin akan nyala. Tetapi ketika saya di sini saya lepas, ya, saya lepas soketnya, lampu kabin mati. Ya. Jadi kalau dicolok dia nyala. Artinya kalau ada arus negatif di kabel merah ini, baru si lampu kabin nyala. Ya, jadi trigger untuk lampu kabin nyala ketika bagasi terbuka pasti lewat kabel merah ini. Jadi kabel merah ini akan saya jumper pakai soket merah seperti biasa, klip merah. Nanti menuju ke lampu kabin yang akan dipasang yang baru. Dan satu lagi, saya baru menemukan kalau kabel ungu yang di soket wiper ini akan baru nyala ketika posisi kunci kontak on.
ketika kunci kontak off atau ACC dia nggak akan nyala. Jadi saya nggak jadi ambil arus positif dari sini, saya ambil arus positif jadinya dari lampu kabin saja. Ya, saya ambil dari pilar A untuk kabel positifnya, pilar A depan, samping kanan supir, ke belakang, akan ke sini. Ya, dari sini nanti akan masuk ke karet, ke sini, baru lewat pinggiran kaca ini sampailah nanti di lampu kabin. Ya, saya udah pernah tarik kabel positif dari depan. Kabelnya udah saya sumpel di sini ya. Nah, yang warna merah dan biru nanti akan saya kasih lihat. Yang ini ya, merah dan hitam maksud saya. Nanti hitamnya nggak jadi dipakai. Saya akan pakai kabel positif saja yang warna merah. Kabel merah ini akan saya masukkan ke karet, lalu menuju ke lampu kabin. Jadi dalam hal ini sekarang untuk arus positif dari merah ini, arus pintu bagasi dari kabel yang merah ini yang lebih kecil ya. Untuk nanti satu lagi ground langsung ke baut seperti yang saya katakan tadi. Sekarang saya mau tarik kabel dulu yang positif dari dalam menuju ke bagasi sini. Selanjutnya saya akan kasih lihat teman-teman perakitan kabel di lampu kabinnya. Jadi di sini saya udah selipin selang spiral, ya ini menuju ke dalam. Tadi saya selipinnya dari arah atas, didorong-dorong aja sampai dia ketemu di sini. Sekarang saya mau jadiin satu sama kabelnya, biar ini bisa ketarik. Semoga ini caranya bisa ya, karena saya belum pernah coba juga cara seperti ini. Oke, ini kabelnya udah sampai di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tarik. Tadi saya masukin selang spiral pertama juga dari sini. Tinggal disodok-sodok aja sampai dia masuk ke dalam. Nah, muncul di sini. Sekarang saya mau selubungin si kabel merah ini pakai selang spiral. Karena kan ini kabel positif ya, nggak boleh kena bodi. Biar lebih aman harus dibungkus selang spiral.
Oke, sekarang kita sampai di bagian perakitan kabel. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan pakai soket seperti ini. Jadi sewaktu-waktu bisa dicopot ya, kalau lampunya mau diganti gampang. Di sini saya harus pasang dari skun-skun male yang kecil ya, skun pria biasa dibilangnya male ini, skun bulat, dan juga skun female yang cewek yang kecil. Di sini yang bagian kanan adalah dari soket menuju lampu ya. Yang bagian kiri adalah dari soket nanti menuju ke mobil. Ada yang ke baut bodi, ada yang ke kabel merah soket bagasi, ada satu lagi yang ke kabel merah positif yang dari lampu kabin yang tadi kita sudah tarik bersama-sama. Untuk yang bagian kanan ini nanti soketnya jadi female ya untuk yang ke lampu, karena kan yang lampu yang tadi saya katakan di awal video itu di sini soketnya female, tinggal dicolok aja nih nanti ke sini masing-masing. Oke, jadi sekarang kita bikin dari masing-masing kabel. Ini kabel yang pertama tadi sudah jadi ya, karena ini kabel sisaan dari project-project yang dulu. Jadi saya pakai lagi, saya gunakan. Untuk yang kedua, ini saya akan pasang soket female-nya. A few moments later. Nah, teman-teman, di sini perkabelannya sudah selesai. Saya udah pasang. Tadinya mau pakai yang soket 3 pin ini, cuman seperti ukurannya berbeda ya, nggak muat ketika dimasukin. Akhirnya saya masing-masing pakai soket 2 pin, tapi yang ini hanya terpakai satu kabel. Jadi yang harus negatif sendiri, harus positif sendiri. Ya, untuk yang ke mobil juga sudah jadi seperti ini. Jadi satunya nanti ke baut bodi, satunya akan saya sambung ke sinyal negatif lampu bagasi. Ya, jadi ketika lampu bagasi terbuka dia baru nyala. Ketika bagasi tertutup arusnya stop, mati. Nah, untuk pengambilan nanti pakai klip jumper merah seperti biasa seperti ini. Untuk yang positif di mobil juga saya sudah pasang. Nah, seperti ini ya. Jadi prinsipnya sama saja. Tinggal dipasang yang kabel merah tadi ya, yang kita tarik dari dalam. Sekarang saya mau pasang si klip merah ini ke kabel arus negatif dari bagasi. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, ya, ini udah jadi. Coba kita tes dulu nyalanya. Kita sambungkan. Nah, ini di posisi door dia nyala, ya, lampunya nyala. Ketika off dia mati. Tetapi ketika on, ini saya belum sambungin. Nah, ketika saya sambungin ke baut dia nyala. Ketika saya lepas dia mati. Ya, jadi seperti ini ya. Nih, lampu bagasi nyala. Ini off. Ini door. Ini on, ya. Tapi ketika jadi sekarang kondisi bagasi tertutup ya, lampunya mati ada di dalam. Ini mohon maaf ya, kotor. Tapi ketika saya buka bagasinya, nah lampunya nyala. Ketika saya tutup, dia mati. Ketika saya buka lagi, dia nyala. Nah, jadi perkabelannya sudah benar ya. Ini sekarang saya mau rapikan dulu. Sekarang pekerjaannya tinggal pasang ini, baut, sama potong si cover bagasi ini, ya.
Akhirnya teman-teman, sekarang udah saya bikin lubangnya di cover bagasi ini ya. Udah pas, tadi saya cuma pakai cutter sama gunting. Dia penguncinya sistemnya seperti ini ya. Jadi dia nyantel doang nih seperti ini. Cantelannya ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cantelan ya. Nah seperti ini. Jadi kalau tampak baliknya seperti ini. Dia rapih ya. Oke teman-teman, sekarang mau saya pasang dulu ke bagasinya, nanti saya kasih lihat hasilnya ke teman-teman semua. Teman-teman, kita masuk proses finishing, kita tinggal pasang ya lampunya. Ini yang kita rakit sama-sama tadi, baliknya seperti ini ya. Dia jadi kayak lampu kabin biasa, bisa on, door atau off, tapi doornya ini khusus pintu bagasi ya. Untuk perkabelan juga saya sudah rapihkan di sini. Ini adalah arus positif, ini untuk arus negatifnya. Oke teman-teman, sebelum kita pasang lampunya beserta cover bagasinya, di sini saya mau review sedikit untuk perkabelan akhirnya. Di sini saya sudah rapihkan untuk kabel merah arus positif, saya kabel tis di sini dan saya selongsong spiral. Untuk yang arus negatif di sini menuju ke switch bagasi udah saya solasi tadi pakai klip merah jumper juga, pakai selang spiral juga, saya kabel tis di sini. Untuk yang satu lagi dari baut body di sini juga saya udah pasang. Di sini pakai selang spiral juga. Selanjutnya di sini juga soket yang menuju ke lampu. Jadi ada 2. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari pemasangan lampu bagasi di Honda Brio. Saya udah kembali pasang penutup pintu bagasi bagian dalam beserta lampunya seperti ini. Dan ini kuat ya. Dia goyang-goyang karena ininya tipis, tapi ini kuat ya. Walaupun dia sistemnya nggak pakai baut, tetapi nyantol doang seperti ini. Jadi lampu ini berfungsi seperti lampu kabin biasa. Ada posisi off, door, dan on. Tapi doornya ini khusus di lampu bagasi, di pintu bagasi ya. Jadi ketika di posisi door dia nyala, ketika di posisi on dia pasti nyala juga. Tapi ketika di posisi door dan bagasi ditutup, ya. Ya, jadi ini dari sini lampunya terlihat ya. Seperti ini, ketika bagasi ditutup, dia mati. Tetapi ketika bagasi dibuka, nah dia otomatis nyala, seperti itu. Ya, jadi ini saya coba biarkan di posisi door dan sekarang saya tutup bagasinya dan kita lihat dari dalam seperti ini. Tapi ketika saya buka pintu, nah dia nggak nyala ya, tetapi lampu kabin nyala. Nah ini lampu kabin lagi di posisi off. Coba saya pindahkan ke posisi door dulu. Oke, seperti ini saya udah ganti lampu kabin yang warna putih. Ketika saya tutup semua lampu kabin, semua pintu, nah dia meredup karena ini posisi kunci kontak nggak di on ya, atau nggak di ACC. Cuman ketika saya buka pintu, dia tambah terang, tapi di bagasi tetap mati. Jadi ini khusus pintu bagasi dibuka ya. Ketika pintu bagasi dibuka baru nyala. Jadi lampu di posisi door hanya nyala ketika pintu bagasi dibuka. Jadi nggak mubazir ya. Tapi ketika dibutuhkan, misalnya dari dalam kita ingin mencari barang, ketika posisi baris kedua ini terlipat, kita juga bisa nyalakan. Tinggal kita pindahkan ke posisi on ya. Jadi nyala seperti ini. Tapi jika kita mau di posisi fungsional seperti biasa, di door saja. Tapi doornya ini pintu bagasi. Kalau off dia mati total, seperti itu. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Saya kira tutorial kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, ini tambahan teman-teman. Jadi kabel merah yang tadi saya tarik ke belakang untuk sumber arus positif saya ambil dari sini. Ini pilar A di samping supir ya. Jadi ini setir, ini pilar A-nya saya udah buka, covernya tinggal ditarik aja. Nah, dari kabel pink ini saya jumper pakai klip merah. Ini adalah sumber arus untuk yang positif, yang kabel merah seperti itu. Sekalian di sini saya mau demokan, jadi kondisi mobil nyala sekarang ya, seperti ini. Di belakang mati, lampu pintu bagasinya, lampu kabin juga mati. Ini di posisi door. Tapi ketika saya buka pintu ya, misalnya saya buka pintu yang bagian sini, nah ini saya buka, lampu kabin akan nyala. Tapi lampu bagasi akan tetap mati, seperti itu ya. Jadi lampu akan menyala hanya ketika pintu bagasi dibuka, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.